berani nggak kira-kira orang-orang yang memang idealisme di pemerintahan, yang orang-orang yang memang memiliki keberpihakan kepada masyarakat kecil yang ada di sistem, kemudian mampu melakukan destruktif dan juga konstruktif tadi. Sistem sekarang itu adalah sistem liberal kapitalistik, dan sistem ini menyebabkan masyarakat Indonesia miskin, kesenjangan sosial sangat tinggi, harus didekonstruksi, ya kan, harus dibongkar, ya kan, baik dengan jalan gerakan massa yang revolusioner maupun dengan jalan elektoral, ya. Oke, kita lanjutkan lagi diskusi yang sangat menarik dan mendalam dengan Bing Wanda. Sekarang ini Trisakti tidak ada, karena kita nggak berdaulat, kita nggak mandiri. Tadi Bing Wanda sudah mengatakan seperti itu. Artinya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur itu tidak bisa secara teoritik, kan? Ya. Kira-kira kalau harapan Bing Wanda, ya, untuk mengubah situasi bangsa kita yang sekarang dikuasai oleh sistem liberal kapitalisme dengan oligarki sebagai operator, ya, itu untuk mengubah Indonesia menjadi seperti harapan para pendiri bangsa kita, seperti cita-cita proklamasi yang termaktub dalam preambul Undang-Undang Dasar 45, itu seperti apa? Perubahannya seperti apa? Yang harus dilakukan oleh kita bangsa Indonesia untuk mengubah sistem yang anti Pancasila ini seperti apa menurut Bing Wanda? Menurut saya tuh Trisakti ini konsep terakhir Bung Karno tahun 64 ya, di menghujung beliau kemudian tumbang. Oke. Ya. Nah, ini sebenarnya itu berdikari. Trisakti itu 17 Agustus 64 tuh. 64 ya, oke. Jadi di dalamnya sebenarnya menurut saya itu kristalisasi dari cita-cita proklamasi, dari konstitusi tertinggi kita UUD 45, dari Pancasila. Itu sebenarnya sebuah konsep bahwasanya untuk implementasi Pancasila ini Trisakti. Menurut saya begitu. Nah, kemudian ketika bagaimana untuk menuju kepada masyarakat, bahasa kita mungkin sosialis ya, masyarakat adil dan makmur dan lain sebagainya. Bung Karno selalu mengatakan juga dalam pidatonya saat mencetuskan konsep Trisakti tadi itu, bahwasanya revolusi nggak akan pernah selesai. Revolusi belum selesai. Yes. Karena revolusi bukan hanya kita kemudian mampu mendepak mundur para penjajah, tapi kemudian setelah kita berdaulat sebagai negara, ini kita mau ngapain gitu. Pembangunan nasional, pembangunan masyarakat, dan lain sebagainya itu bagian bentuk dari revolusi. Bung Karno pun sebenarnya sudah menyiapkan stratak ya, Bung, menurut saya. Beberapa ada 6, kalau nggak salah ada 6 strategi untuk menuju ke arah sana. Yang itu kemudian menurut saya bisa kita implementasikan dengan dalam kondisi hari ini. Semisal kita harus mengetahui ada pemetaan secara logis, secara objektif mana lawan dan mana kawan. Ini artinya pemetaan kekuatan ini menjadi poin yang nggak bisa ditinggalkan. Kemudian yang kedua itu tadi revolusi rakyat yang tadi udah kita bahas sebelumnya. Terus kemudian adanya destruktif dan konstruktif, penjebolan dan juga pembangunan. Itu diberikan, Bung Karno mengimplementasikan itu pada saat memutus impor beras, kemudian membuat regulasi soal pangan, soal agraria. Nah, kemudian selanjutnya itu bagaimana kemudian destruktif konstruktif, terus kemudian adanya seorang pemimpin. Jadi itu semua bisa kemudian dilaksanakan ketika dikomandoi dengan seorang pemimpin yang memiliki cita-cita revolusi, yang revolusioner ya. Yang revolusioner, ya, pun dengan masa yang juga revolusioner, baik semangatnya ataupun visi misinya. Nah, menurut saya dengan tahapan-tahapan itu bisa kita kemudian mengarah kepada masyarakat sosialis meskipun tantangannya besar. Cuman yang menjadi pertanyaan ketika saya memikirkan itu, Bung, kadang
perubahan ini tidak bisa juga serta-merta dilakukan hanya melalui masyarakat masyarakat atau rakyat jelata, tapi juga dari orang yang memang berada di sistem. Itu menurut saya perubahan itu harus dilakukan. Contohnya tadi Bung Karno menanggalkan impor beras, kemudian membuat kebijakan yang itu kontras banget dengan sebelumnya. Nah, pertanyaannya juga, berani nggak kira-kira orang-orang yang memang idealisme di pemerintahan, yang orang-orang yang memang memiliki keberpihakan kepada masyarakat kecil yang ada di sistem, kemudian mampu melakukan destruktif dan juga konstruktif tadi. Setelah dijebol, ini contohnya oligarki dijebol nih, penjebolan oligarki, memutus mata rantai oligarki, kemudian dibangun benar-benar ekonomi kerakyatan misalnya. Masalahnya kalau kita berani gitu kan, sebagai orang yang merasakan penderitaan rakyat misalnya kita berani, cuman kita minusnya di kekuatan mungkin ya, di kekuatan dan lain sebagainya. Kira-kira orang yang punya kekuatan dan berada di sistem ini berani atau enggak gitu kan? Menurut Bung Wanda kan banyak nih mantan-mantan aktivis yang revolusioner, yang punya pengalaman secara perjuangan yang panjang gitu loh, masuk ke dalam kekuasaan gitu loh. Tetapi kemudian mereka larut ya dengan rutinitas kekuasaan sehari-hari, sehingga kemudian melupakan cita-cita awal bagaimana membangun Indonesia sesuai dengan cita-cita proklamasi. Ya. Artinya kalau Bung Wanda masih optimis bahwa kawan-kawan yang di dalam itu memiliki niat ya dan keberanian untuk melakukan perubahan. Sebenarnya enggak sih, Bung. Enggak ya. Pesimis itu ada. Iya, iya. Terus perubahan yang kita harapkan ya dari sistem yang liberal kapitalistik, yang oligarkis ini, yang harus kita andalkan siapa? Kekuatan yang akan mengubah ini siapa? Nah itu tadi kalau merujuk ke hukum revolusi Bung Karno, selain seorang pemimpin yang tepat, kemudian kita harus mencari soko guru dari revolusi itu sendiri siapa. Kalau di dalam konsep Bung Karno, soko guru revolusi itu tadi adalah rakyat. Mau itu petani, mau itu marhen itu. Marhen, intinya marhen. Itu adalah kunci bahwasanya revolusi ini bisa kemudian terlaksana. Nah, itu salah satunya. Kemudian pemimpin ini juga sebenarnya menurut saya nggak bisa berjuang sendirian, tapi juga mereka harus membentuk tadi itu soal pemetaan kekuatan, membangun sistem atau sel-sel untuk menghimpun kekuatan. Kemudian ketika memang itu sudah terukur dan juga terarah, maka menurut saya itu bisa disatukan dengan kekuatan rakyat. Itu bisa gitu. Nah, alat untuk mempersatukan itu bentuknya apa? Partai politik atau apa? Ya, bisa dengan partai politik. Bung Karno kan percaya dengan partai pelopor. Ya, kan? Ya, Bung Karno pun ketika menganggap bahwasanya kita untuk menghimpun kekuatan, memukul Belanda, kita harus membuat partai nih, PNI lah dia buat. Kemudian ada agenda juga untuk menghimpun partai-partai itu tadi ya, Bung. Jadi perubahan tetap harus dipimpin oleh partai politik ya? Atau bagaimana konsepnya? Menurut saya ada. Untuk mendekonstruksi sistem yang kapitalistik ini, alatnya apa? Alatnya bisa partai politik dan bisa CSO. CSO itu apa? Civil Society Organization. Atau organisasi masyarakat sipil. Cair nggak itu? Apa, Bung? Cair nggak? Cair maksudnya? Ya bentuknya kan front jadinya kan? Iya, front. United front itu. Cair nggak? Karena kan kayak 98 itu semua orang bergerak ya. Walaupun terfragmentasi atau terklasterisasi, tetapi platform sama, anti Orde Baru pada waktu itu. Cuman kan kemudian karena tidak ada partai setelah kekuasaan ini jatuh, pasca kekuasaan jatuh, kekuasaan diambil alih oleh pihak lain, bukan oleh kekuatan yang bergerak menjatuhkan rezim ini. Saya sepakat ketika partai ini menjadi penting untuk kemudian melakukan perubahan, karena itu pun dilakukan oleh Bung Karno pada saat membuat PNI. Jadi CSO itu menurut saya sebagai seseorang yang menghimpun kekuatan marhen. Kemudian partai politik adalah dia yang menjahit tadi itu sistem-sistem kekuatan yang bisa dijahit, yang bisa kemudian bisa menyentuh. Jadi kalau tahap revolusi tadi kan harus revolusi atas dan juga bawah.
Nah, kita butuh peran CSO untuk konsolidir di bawah. Kemudian partai politik ini memang untuk diruncingkan kepada itu tadi. Oke, itu kan 6 konsep Bung Karno. Itu kan jalannya jalan revolusioner, jalan gerakan rakyat. Kalau menggunakan jalan parlementer, jalan elektoral, bisa nggak kemudian bangsa Indonesia itu mendekonstruksi sistem liberal kapitalistik sebagai tahapan untuk mengkonstruksi Indonesia yang adil makmur dengan jalan elektoral, bisa nggak? Menurut saya bisa. Itu saya sedikit sharing ya soal saya pernah melakukan penelitian soal partai politik perempuan di Filipina, Gabriela. Dia itu sebelumnya gerakan sosial yang sangat besar sekali. Kalau di kita pernah punya Gerwani, tapi dia membuat saya politik karena itu berangkat dari kebutuhan. Kita nggak bisa nih kemudian hanya memperjuangkan dari ekstra parlemen, tapi kita harus menggalang kekuatan, kita harus menjahit kekuatan untuk kemudian bisa melakukan perubahan di intraparlemen. Maka kemudian ketika dia mampu berada di intraparlemen, perubahan yang dilakukan sangat besar sekali gitu, Bung. Sehingga kemudian produk legislasi yang dilahirkan itu juga banyak sekali yang pro terhadap rakyat karena adanya merajut kekuatan itu tadi di parlemen. Oke. Jadi Bung Wanda setuju bahwa sistem sekarang itu adalah sistem liberal kapitalistik dan sistem ini menyebabkan masyarakat Indonesia miskin, kesejahteraan sosial sangat tinggi, harus didekonstruksi, harus dibongkar, kan, baik dengan jalan gerakan massa yang revolusioner maupun dengan jalan elektoral untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Terima kasih, Bung Wanda. Saya banyak belajar pada hari ini dan itu pemikiran progresif, pemikiran revolusioner dari seorang aktivis perempuan yang sangat optimis untuk membangun Indonesia yang berpegang teguh atau menegakkan nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Optimis kita bisa menuju masyarakat yang makmur? Bisa. Terima kasih. Salam rakyat adil makmur. Menangkan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.